Nah, kata post itu bicara apa? Bicara setelah. Jadi individu yang kemudian mengabsahkan semuanya pesan-pesan yang ingin disampaikan. Itu yang membuat post-truth itu menjadi agak berbahaya karena dia sejenis manipulasi dari fakta, ya. Halo, Infoliters. Salam jumpa dengan saya, Johannes Herlijanto. Kali ini kita akan membicarakan mengenai sebuah tema yang dalam beberapa tahun terakhir ini begitu populer dalam masyarakat. Tema itu ialah post-truth. Apakah itu post-truth? Kenapa dia menjadi populer di dalam masyarakat beberapa tahun terakhir ini? Apa kira-kira dampak daripada post-truth itu? Bagaimana sebetulnya perubahan-perubahan dalam masyarakat yang telah terjadi seiring dengan munculnya fenomena ini. Bersama dengan saya, pada kali ini telah hadir dua orang pakar yang dapat membantu kita memahami mengenai post-truth ini. Pertama, telah hadir Dr. Fitzgerald Sitorus. Beliau adalah dosen filsafat dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Pak Fitz, salam jumpa. Salam jumpa, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Telah hadir juga bersama dengan kita dosen sekaligus ketua program Magister Ilmu Komunikasi UPH, Dr. Benedictus Simangunso. Halo Pak Ben, apa kabar? Halo Pak Jo, selamat kabar. Halo Infoliters. Pak Beni, atau mungkin lebih enaknya saya panggil Bung Beni ya. Bung Beni sebagai seorang ahli ilmu komunikasi, Anda tentu sangat mengenal mengenai fenomena post-truth ya, yang muncul akhir-akhir ini. Nah, dalam pandangan Anda, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan fenomena post-truth ini? Baik, terima kasih Pak Jo. Ini fenomena yang menarik. Fenomena post-truth itu. Kata post-truth mungkin nanti Pak Fitz akan menjelaskan secara lebih komprehensif lagi tentang truth-nya itu apa. Tapi kita harus lihat post-truth itu ada kata-kata post. Nah, kata post itu bicara apa? Bicara setelah. Setelah kebenaran. Kalau kita bicara setelah kebenaran, berarti ada kebenaran yang hakiki sebelumnya. Nah, tapi ada lagi orang lain yang mengatakan, ahli yang mengatakan bahwa post-truth itu adalah denial of science. Adalah pengabaian, penolakan terhadap keilmuan. Contoh paling mudah adalah, contoh dulu waktu tahun 1953 ketika ada penelitian tentang bahaya rokok terhadap kanker yang kemudian itu menimbulkan sesuatu yang heboh di antara perusahaan-perusahaan rokok, di industri rokok di Amerika Serikat. Yang kemudian mereka akhirnya berkumpul bersama-sama kemudian melakukan namanya penelitian tandingan. Ya. Nah, penelitian tandingan itu kemudian menyebabkan namanya mereka itu akhirnya mengatakan bahwa rokok tidak berbahaya terhadap kanker. Nah, akhirnya penelitian yang dilakukan oleh perusahaan rokok ini kemudian menjadi sebuah penelitian yang kemudian dinyatakan sebagai suatu kebenaran pada saat itu. Dan ini adalah gambaran tentang post-truth itu sendiri. Ini sangat menarik, Pak Ben. Berarti menurut Anda fenomena post-truth ini sebetulnya sudah ada dari hampir 50 tahun yang lalu, bahkan lebih daripada 50 tahun yang lalu. Lalu kenapa kok baru akhir-akhir ini dia menjadi muncul dalam masyarakat? Nah, ini menariknya karena kemunculan namanya sosial media, kemunculan internet yang kemudian mengakumulasi pesan-pesan yang tadinya hanya dimiliki oleh media massa, yang gatekeeper-nya hanya media massa. Sekarang gatekeeper-nya ketika ada media baru dalam hal ini internet, yang ada gatekeeper-nya adalah individu. Jadi individu yang kemudian mengabsahkan semuanya pesan-pesan yang ingin disampaikan. Sehingga apapun yang disampaikan individu itu menjadi suatu kebenaran yang kemudian diakumulasi terus-menerus. Kalau ada satu ahli yang mengatakan bahwa 1.000 orang itu lebih gampang dibuat prasangka buruknya lebih gampang dipengaruhi dibandingin satu orang yang ingin dipengaruhi secara rasionalnya, logikanya. Nah, ini terjadi di dunia-dunia yang disebut dengan media sosial saat ini. Akumulasi itulah yang kemudian menyebarkan pesan-pesan yang sifatnya adalah terakumulasi dan orang akhirnya percaya tentang pesan-pesan tersebut. Jadi
Kalau saya bilang adalah kemunculan media sosial itu menyebabkan berita-berita bohong dalam ini hoax itu menjadi lebih banyak. Dan orang karena di dalam dirinya ada self mechanism defense yang dikatakan adalah saya menyatakan kebenaran diri saya sendiri, saya tidak mau salah. Dan ini akan menyebabkan terjadinya hal-hal seperti ini yang post-truth tadi. Kebenaran akhirnya diabaikan, rasionalitas diabaikan, yang muncul adalah emosional dan keyakinan dirinya yang ditonjolkan. Oke, baik Pak Ben, terima kasih banyak. Saya menggarisbawahi pernyataan terakhir, bagaimana kemudian akhirnya keinginan dirinya yang ditonjolkan. Sebenarnya kalau boleh saya beralih kepada Bung Fitz, munculnya fenomena ini ketika orang-orang akhirnya lebih banyak menonjolkan apa yang dia inginkan. Ini sebetulnya kan memperlihatkan sebuah fenomena yang terjadi dalam masyarakat, sebuah perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yang kemudian akhirnya muncul dalam bentuk post-truth ini. Dalam pandangan Bung Fitz, sebetulnya apa sebenarnya yang sedang terjadi dan sedang berubah ini? Terima kasih Pak Yo ya. Tadi Pak Ben sudah menjelaskan pengertian mengenai post-truth ya. Saya mau menjawab pertanyaan Bapak itu dengan juga mengacu kepada penjelasan Pak Ben tadi mengenai fenomena post-truth itu ya. Jadi post-truth itu sebenarnya tadi sebagaimana dijelaskan Pak Ben itu melampaui kebenaran atau telah melewati kebenarannya. Nah, truth itu sebenarnya dalam hal ini berarti sebagaimana pengertian kebenaran yang kita paham secara umum itu kesesuaian antara pernyataan dan fakta gitu ya. Itu sebenarnya pengertian kebenarannya. Dalam bahasa Latin itu disebut dengan adequatio intellectus et rei, statement dan fakta gitu ya. Jadi misalnya kalau sekarang saya mengatakan di luar hujan gitu ya, itu tidak benar. Kenapa? Karena pernyataan saya, pernyataan yang saya ucapkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ya. Itulah kebenaran sebenarnya. Karena sekarang di luar tidak hujan ya. Kecuali kalau sekarang di luar hujan, maka pernyataan saya benar. Karena ada kesesuaian antara pernyataan saya dan fakta di lapangan. Nah, post-truth itu, jadi kebenaran itu selalu mengacu kepada fakta. Ya. Post-truth itu adalah sebuah pandangan bahwa kebenaran itu tidak lagi mengacu kepada fakta gitu ya. Tapi melainkan kepada tadi yang dikatakan Pak Ben itu kepada emosi-emosi orang, kepercayaan orang. Jadi kalau banyak orang mempercayai itu menjadi benar gitu ya. Sekalipun faktanya tidak mendukung apa yang dipercaya itu gitu ya. Itu sebenarnya fenomena post-truth gitu ya. Jadi orang tidak lagi memperhatikan fakta, tetapi orang lebih memperhatikan apa yang dipercaya lebih banyak orang gitu ya. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan post-truth gitu ya. Oh iya, ini sangat menarik. Dan kalau boleh saya ingin menggali lebih dalam, bagaimana Bung Fitz mencoba menghubungkan apakah persamaan atau perbedaan dari fenomena post-truth ini dengan kecenderungan dalam beberapa dasawarsa terakhir untuk melihat bahwa kebenaran itu sendiri sebetulnya bukan sesuatu yang bersifat tunggal. Makanya kita seringkali mendengar istilah regime of truth misalnya. Bagaimana ini kemudian kita hubungkan dengan post-truth? Apakah ini dua hal yang sama atau dua hal yang sebetulnya berbeda? Nah, ini pertanyaan yang membawa kita ke dalam filsafat ya. Dalam filsafat itu ada beberapa definisi kebenaran ya. Ada kebenaran konsensus ya, bahwa misalnya ini diskusi kita ini hasil kesepakatan ya. Jadi dimulai jam sekian ya, kalau dimulai lebih cepat daripada kesepakatan itu tidak benar karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Ada kebenaran koherensi dalam matematika misalnya, kebenaran koherensi, ada kebenaran pragmatik ya, kalau apa yang dikatakan itu berlaku dalam kenyataan gitu ya. Ada beberapa jenis kebenaran dan salah satu pengertian yang paling umum mengenai kebenaran yang juga dipahami oleh masyarakat awam adalah yaitu kebenaran sebagai kesesuaian antara pernyataan dan fakta. Nah, dalam hal post-truth itu ya, yang menjadi masalah di situ adalah faktanya tidak lagi diperhitungkan ya. Jadi yang diperhitungkan adalah jumlah orang atau pandangan-pandangan orang yang mempercayai sesuatu misalnya. Misalnya banyak orang yang menganggap bumi ini datar gitu ya, percaya bumi ini datar, sekalipun faktanya tidak seperti itu ya, dan itu dianggap benar gitu. Nah, itu yang membuat post-truth itu menjadi agak berbahaya karena dia sejenis manipulasi dari fakta ya.
Makanya misalnya muncul istilah alternatif fact, ya, fakta alternatif gitu. Sebenarnya kan itu tidak ada fakta alternatif, ya fakta gitu ya. Nah, tetapi dalam post-truth kemudian mereka menjustifikasi diri dengan kalimat itu ya. Iya. Apa yang kami percaya adalah fakta alternatif gitu ya. Padahal itu sebenarnya tidak ada gitu ya. Oke, ini menarik. Tapi kenapa akhirnya ada orang-orang yang dalam akhir-akhir ini cenderung untuk menggunakan berbagai macam cara untuk mencoba untuk memaksakan pendapat itu sebagai sebuah kebenaran, walaupun dia sendiri mungkin tahu bahwa sebetulnya yang dia coba sampaikan bukanlah sebuah kebenaran. Ini menunjukkan fenomena apa ini kalau di dalam pandangan Bu Fitz? Itu pasti tidak terlepas dari tadi yang dikatakan Pak Benny dengan fenomena internet ya, media-media digital, di mana setiap orang itu punya akses yang sama kepada sumber-sumber informasi atau apapun gitu ya. Nah, dalam hal ini memang ketika setiap orang bebas, dia bebas memberikan pendapat ya. Lalu kemudian kita tahu dalam fenomena ini ada yang disebut dengan the death of expertise ya, matinya kebakaran gitu ya. Setuju, setiap orang sekarang dengan internet itu seakan-akan ahli semua gitu ya. Betul, menjadi pakar. Kalau kita berdiskusi mengenai misalnya kemarin ada artis meninggal karena kecelakaan ya. Lalu kita perhatikan di media massa itu, di media sosial, setiap orang seperti tiba-tiba menjadi ahli jalan tol gitu ya, menganalisis jalan tol gitu ya. Ini menarik, ya menarik. Sekalipun dia tidak tahu mengenai jalan tol. Gitu. Betul. Saya izinkan saya menggarisbawahi hal ini. Tiba-tiba orang-orang menjadi expert, ahli, menulis berbagai macam hal tentang sebuah field, sebuah area yang belum tentu sebetulnya kepakaran dia. Nah, tapi ini menarik. Saya boleh beralih ke Bung Benny. Toh pada kenyataannya banyak orang yang membacanya dan percaya gitu. Nah, ini fenomena apa lagi? Bagaimana orang akhirnya bisa percaya kepada berita-berita, kepada informasi-informasi yang mungkin bukan berasal dari mereka yang memiliki otoritas untuk menyampaikannya. Nah, ini silakan Bung Benny, bagaimana pandangannya? Lagi-lagi saya mengatakan bahwa di dalam diri manusia itu sebenarnya sudah ada self mechanism defense yang dia selalu menyatakan bahwa dia selalu pengen benar. Dia tidak mau disalahkan. Itu yang pertama yang harus kita garis bawahi dulu. Nah, yang kedua itu ada fenomena di dalam bahwa di dalam diri manusia itu sudah ada value. Value yang ditanam dalam dirinya ketika dia dari kecil hingga sekarang dia ada. Nah, dia hanya mempercayai sesuatu yang sesuai dengan keyakinan dirinya. Nah, ketiga itu dari dulu misalnya ketika media massa sebelum zaman media baru ini muncul, yang namanya gatekeeper itu kan selalu ditanamkan di dalam organisasinya media. Tapi sekarang organisasi itu nggak ada. Organisasi itu tidak ada sama sekali. Yang ada siapa gatekeeper sekarang? Individunya sendiri. Individu yang kemudian menabrakkan yang namanya pesan yang ingin disampaikan, informasi disampaikan kepada kalayaknya. Dalam ini audiensnya, dia penggunanya. Nah, kalau audiensnya di dalam dua posisi tadi, ada self mechanism defense, yang kedua ada value yang ada di dalam dirinya, saya yakin dia punya namanya cognitive bias. Yang kemudian diakumulasi pesannya, kalau dalam bahasa internet itu ada yang disebut dengan filter bubble. Filter bubble yang kemudian menyebabkan namanya sebelumnya ada echo chamber itu. Ruang gemaknya itu muncul. Jadi ketika dia mengklik, dia hanya meyakini satu pesan informasi yang sesuai dengan keinginan dirinya. Algoritma itu kemudian menempatkan semua pesan itu jadi sama, homogen. Dan dia tidak bisa menambil atau mendapatkan informasi yang berbeda dari situ. Nah, itu yang kemudian menyebabkan terjadinya cognitive bias-nya itu yang muncul. Akhirnya dia berada pada satu ruang di mana semua informasi yang ada mengarah kepada informasi yang dia ingin untuk ketahui, yang dia ingin untuk percaya. Nah, justru itulah kemudian dijadikan sebagai alat oleh pemimpin-pemimpin ini, pemimpin politik atau pemimpin agama dan lain-lain, untuk kemudian membuat namanya bias itu makin kuat, itu efek itu makin kuat. Nah, ini yang terjadi sebenarnya post-truth ini. Nah, kadang yang tadi Pak Fitz sudah bilang, emosional dan keyakinan diri yang menjadi bagian penting. Jadi tidak penting lagi namanya esensi, yang penting adalah sensasinya. Ini satu pernyataan yang perlu untuk digarisbawahi. Bukan esensi yang penting, akhirnya menjadi sensasi. Nah, dalam pandangan Bung Ben, apakah fenomena semacam ini, termasuk keterkaitannya dengan masalah politik, juga terjadi di Indonesia?
akhir-akhir ini. Justru di Indonesia pertama kali terjadi kan paling banyak, paling marak ini semenjak tahun 2017. Sebenarnya dari 2014 sudah mulai. 2014, 2017, kemudian beralih ke 2019. Di mana ketika 2014, kubu Prabowo mengatakan bahwa dia menang. Dia menang padahal data atau fakta tidak mengatakan itu. Dan kemudian diakumulasi terus-menerus, kemudian ketika dia mengatakan bahwa ternyata KPU mengatakan kubu Prabowo kalah, dia akan mengatakan bahwa itu kebohongan. Nah, yang hebatnya adalah rakyat Indonesia nggak percaya itu, jadinya nggak terakumulasi, hanya kelompok itu aja yang akhirnya percaya. Tapi ini yang menyebabkan polarisasi. Kemudian ditambah lagi tahun 2017, yang kita tahu pilkada DKI yang polarisasi agamanya sangat luar biasa dan itu menyebabkan kebohongan-kebohongan itu muncul lagi. 2019 muncul. Kalau kita ingat yang namanya di Surabaya, yang namanya bendera merah putih yang dibuang di got, diselokan oleh mahasiswa Papua yang kemudian menyebabkan terjadinya diviralkan dan kemudian ternyata memang nggak ada faktanya, memang tidak dibuang. Tapi itu menimbulkan heboh dan kemudian diserang lah asrama Papua lah. Nah ini menyebabkan terjadi hal-hal seperti ini. Nah itu ini tema menarik ya. Jadi sebenarnya dalam false truth itu ya berlangsung apa yang disebut dengan fabrikasi kebohongan ya. Jadi kebohongan itu diproduksi, disebarluaskan dan ada pihak-pihak tertentu yang bermaksud untuk memanipulasi opini atau pandangan masyarakat ya. Dan dalam politik itu sangat rentan untuk dilakukan ya. Sehingga misalnya apalagi dalam kampanye ya atau dalam pemilu misalnya, kita melihat itu di Amerika misalnya ya. Dalam kasus di Inggris juga Brexit juga karena itu juga hasil dari sebuah fabrikasi kebohongan, seakan-akan Inggris itu setiap tahun harus membayar ke Uni Eropa sekian banyak uang, lalu orang Inggris merasa ngapain kita di Uni Eropa kalau begitu, kita keluar, padahal itu tidak benar gitu ya. Nah, jadi sebenarnya post-truth itu menjadi istilah yang negatif ya, karena di situ ada sebenarnya ketidakjujuran ya. Ada orang-orang tertentu yang secara sengaja memanipulasi persepsi masyarakat publik. Ya. Ini sangat menarik. Jadi sebetulnya muncul pada saat yang bersamaan baik di belahan dunia yang lain dan di Indonesia ya, Bung Firji. Ya. Betul ya. Nah, apakah ada dampak kepada masyarakat dari munculnya fenomena ini? Tentu ada, tetapi dampak yang seperti apa yang Anda berdua amati yang sebenarnya muncul baik dalam masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional? Dampaknya salah satu tentu masyarakat tidak lagi mengetahui atau memperoleh informasi yang benar ya. Yang benar dalam arti yang sesuai dengan fakta gitu ya. Masyarakat hanya memperoleh informasi yang telah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk itu gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah bahwa kalau masyarakat memperoleh informasi yang telah dimanipulasi, maka tentu masyarakat juga akan mengambil tindakan yang keliru juga. Berdasarkan informasi yang keliru itu ya. Iya. Kita misalnya tadi bicara mengenai bagaimana Pilpres di Amerika ya, atau the Brexit misalnya ya. Itu kan tindakan dari masyarakat yang dihasilkan melalui persepsi yang telah dimanipulasi gitu ya. Jadi sebenarnya sangat berdampak negatif ya. Apalagi kemudian kalau itu berdampak dalam politik, ekonomi misalnya. Tadi Pak Benny telah menjelaskan misalnya beberapa kasus ya, sebagai contoh fenomena post-truth, dan itu kan juga merugikan kita sebagai masyarakat ya. Karena masyarakat akhirnya bertindak secara keliru ya. Betul. Ya, terima kasih. Bung Firj, kalau Pak Ben melihatnya seperti apa? Kalau saya lihat satu hal aja yang sampai saat ini terjadi adalah polarisasi. Polarisasi antara kelompok yang dianggap benar dan dianggap salah. Dan ini terjadi hingga saat ini. Apalagi kalau kita bicara agama, polarisasi agama itu sangat mayoritas minoritas menjadi lebih kelihatan, lebih rentan untuk kemudian dibakar, kemudian menjadi konflik yang nanti mungkin terjadi. Nah, ini sebenarnya yang harus kita jaga. Yang namanya membuat masyarakat itu menjadi aware, menjadi sadar bahwa ini terjadi. Seperti yang tadi Pak Fitz bilang sebagai fabrikasi dari kebohongan. Karena kalau yang disebut dengan namanya post-truth itu sebenarnya ada gabungan dengan hoax itu sendiri. Karena kalau nggak ada kebohongan, nggak ada namanya post-truth. Karena itu kan difabrikasi. Kalau mungkin Pak Fitz bisa jelasin nanti ya, kalau misalnya kita ingat dulu yang namanya di Jerman, Nazi, mungkin Goebbels ya. Goebbels itu mengatakan bahwa
satu kebohongan itu mungkin tidak dipercaya, tapi berkali-kali kebohongan itu akan dapat dipercaya. Nah, ini yang terjadi saat ini, apalagi dengan media baru yang lebih mudah untuk menjangkau bagi macam orang dan kemudian bisa di-sharing, like, tweet gitu, menjadi gema yang terus-menerus terjadi. Nah, ini coba kalau misalnya tidak ada media baru, saya kira mungkin tidak akan ada seperti ini. Karena media massa ada gatekeeper-nya. Iya, jadi banyak sekali dampak-dampak negatif yang muncul, yang diakibatkan oleh fenomena post-truth media. Kalau Bung Fitz melihat, apa sebetulnya yang bisa kita lakukan? Atau yang dilakukan oleh khususnya kita dari kaum akademik untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu, untuk mengatasi fenomena tersebut. Apakah mungkin kita melakukan sesuatu? Ya, tentu kita bisa berperan untuk katakanlah meminimalisir atau membuat fenomena ini tidak semakin bersifat meluas ya. Artinya yang pertama-tama barangkali bisa kita lakukan adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap informasi ya. Jadi sikap kritis lah katakan. Sikap kritis, masyarakat harus kritis untuk dalam membaca informasi yang diperoleh dalam media-media sosial. Karena tidak semua informasi di media sosial itu benar ya. Benar dalam arti sesuai dengan fakta gitu. Banyak itu yang merupakan hasil itu tadi fabrikasi kebohongan demi tujuan tertentu ya. Kita jangan lupa misalnya kalau kita melihat sejarah munculnya post-truth bumi datar itu pertama sekali muncul dari hasil iseng-iseng gitu ya. Ada orang iseng-iseng mengatakan bumi ini datar, itu bahan lelucon lalu di-share kemana-mana. Ternyata itu ditangkap oleh orang yang tidak serius, yang tidak kritis berpikir dan menganggap itu benar gitu ya. Jadi betapa dalam hal ini ketika informasi itu terbuka luas, siapapun bisa mengakses, justru sebenarnya kesulitannya dan tantangannya di situ. Justru keterbukaan dan kebebasan akses itu mempersyaratkan sikap kritis ya. Kalau tidak, maka kita akan menelan semua informasi yang kita terima dan akhirnya kita sendiri yang rugi. Jadi hal yang bisa kita lakukan adalah berusaha menumbuhkan sikap kritis masyarakat dalam menggunakan media sosial ya. Untuk tidak begitu saja percaya terhadap semua informasi gitu. Menumbuhkan sikap kritis masyarakat terhadap segala macam informasi yang berkembang dan yang muncul di media sosial. Kalau Bung Ben bagaimana? Kalau saya, itu udah kelihatan di tulisannya, smart literacies. Orang yang harus smart literasi, harus melek membaca. Literasi digital harus kuat. Nah, kemampuan literasi digital itu yang tadi Pak Fis sudah katakan adalah kritis. Orang selalu bilang harusnya adalah saring sebelum sharing. Gitu. Cari turn back hoax. Harus cari yang paling fakta yang paling sebenarnya seperti apa. Jangan meyakini apa yang sesuai dengan emosional kita, dengan keyakinan kita. Kita cari yang paling benar seperti apa. Nah, ini kadang sulit. Karena apa? Karena tingkat literasi yang namanya masyarakat Indonesia itu tingkat bacanya itu rendah sekali. Dari hasil kita bisa tahu, dari hasil PISA, dari hasil penelitian PISA itu urutan 62 dari 70. Nah, ini makanya tepat ketika kita ada gambaran seperti ini ya, smart literasi for better life, ini tepat ketika kita bicara post-truth. Post-truth itu harus dilawan dengan literasi, harus dilawan dengan cara kita menganalisis media dengan baik. Nah, media menjadi saluran penting bagi kita untuk tahu segala hal, informasi segala hal, tapi kita juga harus kritis melihat itu semua. Pemerintah juga melakukan hal yang baik ketika dia membuat 4 pilar dari literasi, yaitu digital literasi, digital skills, digital privacy, dan digital, saya lupa satu lagi. Nah, ini yang menjadi pilar yang sekarang pemerintah akan tingkatkan habis-habisan gitu loh. Untuk apa? Supaya masyarakat itu melek bacanya. Gitu. Nah, ini yang jadi tolak menurut saya yang harus kita lakukan. Selain kita bicara aturan dan lain-lain. Paling penting adalah bagaimana caranya kita membuat masyarakat itu menjadi literat, melek baca. Salah satu caranya paling mudah adalah bikin di kurikulum, misalnya di setiap kampus, bikin kurikulum 1 kali atau 2 kali pertemuan tentang bagaimana membuat literasi digital. Apa sih literasi? Mungkin itu akan membuat mengenerate yang lebih gede lagi supaya orang tuh kritis. Karena kita tahu hoax itu kan bukan hanya
didapatkan mempengaruhi orang-orang yang kecil, tapi Iya. intelektual juga luar biasa. Betul. Gitu, Pak. Betul. Apakah kemudian hanya pemerintah yang kita harapkan melakukan sesuatu dalam pandangan Bung Ben dan yang sudah terjadi yang dalam pengamatan Bung Ben? Apakah kemudian juga kelompok-kelompok masyarakat harus dan sudah bahu membahu untuk melakukan itu? Yes. Kalau di dalam keilmuan komunikasi kita punya namanya Mamfindo. Itu untuk melawan hoax. Ya. Atau kita ada yang namanya komunitas namanya Tular Nalar. Oke. Tular Nalar itu adalah komunitas yang mencoba untuk meliterasi semua dari masyarakat itu dari bawah sampai atas itu untuk melek terhadap media. Nah, contoh paling mudah adalah kita lihat sederhananya di Selandia Baru itu sudah komunitas, sebenarnya ada komunitas dulu komunitas guru yang kemudian membentuk satu komunitas tertentu yang kemudian ini mencoba untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang bagaimana cara membaca berita. Akhirnya setelah lambat laut dia terus-terusan melakukan kampanye, kurikulum yang dibuat sama dia diambil sama pemerintah. Nah, kurikulum itu diambil pemerintah kemudian dibuat jadi salah satu kurikulum untuk dikasih ke anak-anak SD, SMP, SMA untuk melek terhadap media. Kalau UPH berani, UPH mau, kita harus melakukan penggalakan tentang literasi digital, baik dalam bentuk workshop ataupun dalam bentuk namanya mata kuliah yang berbau tentang literasi digital, atau masukin aja ke dalam kurikulumnya 1 atau 2 kali pertemuan tentang literasi digital, atau tiap tahun mahasiswa baru misalnya yang datang ke UPH itu diberikan satu penjelasan tentang apa itu disebut dengan literasi digital. Nah, kami sebenarnya di Magister sudah mencoba untuk melakukannya di dalam bentuk mata kuliah. Itu namanya mata kuliahnya literasi digital. Nah, kita mau tuh mahasiswa itu bukan hanya melek terhadap media, tapi dia kritis untuk melihat apapun media yang dia dapatkan, dampaknya seperti apa yang harus dilakukan, perjalanan bagaimana proses pemberitaan terjadi. Apalagi yang kita kenal sekarang ada banyak istilah echo chamber, filter bubble, algoritma, surveillance capitalism, semua kita coba belajar itu semua. Dan semoga ini menjadi bagian penting bagi kita untuk berkontribusi dalam membuat namanya masyarakat itu lebih melek terhadap media. Ya, saya pikir juga memang kalau boleh saya tambahkan ya, UPH memang saya pikir dalam arti tertentu telah berusaha ya menumbuhkan digital literasi itu di kalangan mahasiswa ya, termasuk misalnya melalui mata kuliah. Dalam mata kuliah yang dilakukan di fakultas di mana saya mengajar, misalnya liberal arts, itu ada mata kuliah soft skill yang isinya berisi critical thinking ya. Jadi bagaimana berpikir kritis gitu ya. Melalui mata kuliah ini mahasiswa itu diajak dan diajarkan bagaimana agar dalam setiap kita memperoleh informasi kita harus lebih dulu bertanya kritis, artinya apakah ini benar misalnya. Apakah sumber informasi ini layak dipercaya ya. Jadi kalau kita memperoleh sebuah informasi, kita harus lebih dulu bertanya apakah informasi ini masuk akal. Dan kalau misalnya juga siapa yang sumbernya. Kalau kita memperoleh sumbernya, apakah sumber informasi ini juga punya otoritas, punya kredibilitas misalnya. Jadi hal-hal seperti itu perlu ditanyakan sebelum kita menerima atau mempercayai sebuah informasi. Jadi kita harus lebih dulu menguji dan sebelum kita misalnya dalam WA itu melakukan sharingnya atau mengirim forward kepada siapa-siapa gitu ya. Nah, itu saya pikir yang telah dilakukan UPH melalui mata kuliah ya atau program-program studi yang dijalankan. Para infoletters, kita berada di penghujung acara ini. Kita telah membahas dalam beberapa puluh menit terakhir ini tentang apa itu post-truth, kapan dia muncul, bagaimana dia muncul, apa yang sebetulnya diindikasikan oleh fenomena ini, dampak apa yang diakibatkan oleh fenomena ini, dan bagaimana sebetulnya kemunculan fenomena ini bahkan dalam masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Bung Benny dan Bung Fitz, apakah Anda berdua memiliki sebuah statement penutup bagi acara kita ini? Silakan Bung Ben. Saya tidak ada statement menutup, tapi saya mengatakan gini, kalau kata Bung Karno,
berikan saya 7 pemuda akan saya guncangkan dunia. Tapi kalau di dalam sisi post-truth ini, berikan saya 7 mahasiswa maka kita akan goncangkan yang namanya dunia sosial media. Demikian, Pak. Oke, terima kasih banyak. Bung Fit, silakan. Oke, terima kasih. Dari saya adalah, saya teringat kepada sebuah kalimat bijaksana yang mengatakan di mana ancaman bertambah, di situ juga keselamatan bertambah juga gitu ya. Artinya gini, post-truth ini memperlihatkan kualitas kecerdasan literasi masyarakat kita yang masih rendah. Ya. Jadi karena itu masyarakat bisa terpengaruh oleh post-truth. Nah itu justru kesempatan yang bagus bagi kita untuk mengedukasi masyarakat kita, untuk mendidik masyarakat kita agar semakin cerdas dan dewasa dalam menggunakan sosial media. Jadi kesempatan ini memang negatif, tapi justru melalui yang negatif inilah kita bisa lebih meningkatkan kualitas pendidikan dan intelektualitas masyarakat kita. Ya, itu pernyataan dari saya. Terima kasih, Bung Fitz. Sobat Infoliters, post-truth memang populer dalam beberapa tahun terakhir ini. Tapi ternyata fenomena ini dapat dirunut hingga lebih dari 50 tahun yang lalu. Fenomena ini memperlihatkan kegandrungan seseorang. Ada sensasi tanpa lagi mementingkan esensi. Sobat Infoliters, post-truth memang bukan hal yang baru. Tapi fenomena ini makin mencuat seiring munculnya media baru. Meski beritanya sering atraktif, tapi fenomena ini berdampak negatif. Manusia menjadi terjebak dalam arus informasi yang tidak jelas benar atau salahnya. Tapi jangan khawatir, karena masih ada kabar baik, yaitu bahwa fenomena ini bukan tanpa solusi. Solusinya antara lain adalah berpikir kritis dan terus membudayakan literasi informasi. Yang patut kita syukuri adalah negara, komunitas, bahkan sebagian individu-individu telah terlibat dalam upaya menggalakkan literasi informasi tersebut. Bagaimana dengan saudara, Anda, dan saya? Infoliters, kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam literasi.